Liontin itu milik mendiang istriku. Teriakan itu menggema di ruangan utama, seketika membungkam semua percakapan. Surya Pratama, konglomerat paling berkuasa di Surabaya, berdiri di samping mejanya dengan wajah merah padam karena amarah. Jari telunjuknya mengarah langsung ke dada seorang petugas kebersihan muda. Bunga, membeku di tengah ruangan dengan kain lap kotor di tangannya, merasakan darahnya membeku. Secara naluriah dia menjatuhkan kain lap dan menutupi lehernya dengan kedua tangan, melindungi liontin emas yang tergantung di sana. "Pak, saya tidak mencuri apa-apa," gagapnya sambil mundur selangkah. "Saya bersumpah." Surya tidak mendengarkan. Dia menendang kursi yang menghalangi jalannya dan maju ke arahnya seperti badai. Para pelanggan di meja-meja terdekat menyingkir, ketakutan dengan amarah yang memancar dari pria itu. "Jangan berbohong padaku," raung Surya sambil memojokkannya ke tiang. "Aku sudah mencari perhiasan itu selama 23 tahun. Dari mana kamu mendapatkannya?" "Bicara?" Manajer restoran, Pak Darmawan, muncul berlari dengan wajah merah panik. "Pak Surya, mohon maaf," Pak Darmawan menyela di antara keduanya sambil melambaikan tangan. "Maaf sekali, gadis ini masih baru. Dia pencuri yang tidak kompeten. Bunga, kamu dipecat. Pergi sekarang juga sebelum saya panggil polisi." Pak Darmawan mencengkeram lengan Bunga dengan kasar, mencoba menyeretnya ke dapur. Bunga berteriak kesakitan, tapi sebelum dia bisa melawan, sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangan manajer dan meremasnya sampai buku-buku jarinya memutih. "Itu adalah Surya. Lepaskan dia," perintah Surya dengan suara rendah dan berbahaya. "Kalau kamu menyentuhnya lagi, aku bersumpah akan menghancurkan bisnis ini besok pagi." Pak Darmawan langsung melepaskan gadis itu, gemetar ketakutan, dan mundur dengan tangan terangkat. "Tapi Pak Surya, dia punya kalung Anda." "Diam dan pergi," bentak Surya tanpa menatapnya. Surya mengalihkan perhatiannya ke Bunga. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma parfum mahal di napasnya dan melihat rasa sakit mentah di mata kelabunya. "Berikan kalungnya," tuntutnya sambil mengulurkan tangan dengan telapak terbuka. "Sekarang." Bunga menggelengkan kepala, mencengkeram perhiasan itu dengan putus asa. "Ini milik saya. Ini satu-satunya yang saya punya dari ibu saya. Saya sudah memilikinya sejak bayi." "Bohong," teriak Surya sambil memukul tiang dengan tinjunya. "Istriku memakainya malam dia meninggal dalam kecelakaan. Tidak ada yang selamat. Tidak ada." Amarah Surya tampak tak terkendali, tapi liontin emas itu menyimpan kebenaran yang telah terkubur selama 23 tahun. "Jika kamu ingin menemukan rahasia di balik kecelakaan itu bersama kami mengundangmu untuk berlangganan. Dukunganmu sangat penting untuk mencapai target 1.000 pengikut kami. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini." Bunga, gemetar tapi didorong oleh martabat yang aneh, membuka pengait dengan jari-jari gugup, melepas liontin dan mengangkatnya di depan wajah sang miliarder, tapi tanpa menyerahkannya. "Kalau Anda pikir saya mencurinya, katakan apa tulisan prasastinya," tantangnya dengan suara pecah. "Kalau ini milik Anda harus tahu apa yang tertulis di belakangnya." Surya membeku. Napasnya terhenti. "Tertulis," suaranya melunak penuh kesedihan tak terhingga. "Tertulis, S.K. selamanya." Dia membalik liontin perlahan. Cahaya ruangan menerangi huruf-huruf yang terukir di emas yang sudah usang. "S.K. selamanya." Surya mengeluarkan napas tercekat. Dia merebut perhiasan dari tangannya dan mengusap prasasti itu berulang-ulang, seolah ingin memastikan itu nyata. "Tidak mungkin," bisiknya sambil mengangkat pandangan untuk menatap matanya. "Berapa umurmu?" 23, jawab Bunga, menggosok lehernya yang kosong. "Kapan ulang tahunmu?" "Saya tidak tahu persisnya, akunya. Saya ditemukan ditinggalkan pada 12 Desember. Dunia Surya berhenti. 12 Desember, tanggal persis kecelakaan itu, tanggal ketika dia memakamkan istrinya dan anaknya yang belum lahir. "Ikut aku," katanya tiba-tiba, mencengkeram sikunya. Tidak ada lagi amarah, hanya urgensi yang panik. "Saya tidak akan pergi kemana-mana dengan Anda." Bunga mencoba melepaskan diri. "Kembalikan kalung saya. Aku akan membayarmu." Surya mengeluarkan dompetnya dan melempar setumpuk uang ke meja terdekat tanpa melihatnya.
Aku akan memberimu 150 juta rupiah hanya untuk bicara denganku. 10 menit. 300 juta rupiah kalau kamu ikut sekarang. Seluruh restoran menahan napas. Bunga menatap uang yang berserakan. Lalu menatap mata memohon pria terkaya di kota itu. 500 juta rupiah, katanya dengan jantung berdebar di tenggorokan. Dan Anda mengembalikan kalungnya begitu kita selesai. Sepakat? Surya berbalik ke manajer yang masih gemetar di sudut. Pak Darmawan, aku mau ruang privat dan aku mau tidak ada yang mengganggu kami. Kalau ada yang masuk, kamu pecat. Tanpa menunggu jawaban, Surya mendorong Bunga ke lorong yang dihususkan. Saat mereka berjalan, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor dengan jari gemetar. Dokter Wirawan, ini Surya. Datang ke restoran Puncak Indah sekarang juga. Bawa peralatan untuk tes DNA mendesak. Ya, Anda dengar benar. Tinggalkan apapun yang sedang Anda kerjakan dan datang. Ini masalah hidup dan mati. Surya mengamankan gerendel pintu dengan bunyi klik metalik yang bergema seperti tembakan di ruangan kecil itu. Dia langsung berbalik dengan wajah basah keringat dingin dan menunjuk sofa kulit hitam. Duduk, perintahnya. Bunga tetap berdiri dengan punggung menempel ke dinding, bernapas dengan susah payah. Anda bilang hanya mau bicara, balasnya sambil menjaga jarak. Buka pintunya. Saya mau 500 juta rupiah dan saya mau pergi. Surya mengabaikan permintaan itu. Dia melonggarkan simpul dasinya seolah itu mencekiknya dan mulai mondar-mandir di ruangan seperti binatang terkurung. Uangnya milikmu ketika dokter selesai, katanya tanpa menatapnya. Sekarang bicara. Kamu bilang kamu ditemukan pada 12 Desember. Jam berapa? Saya tidak tahu, jawab Bunga, mengawasi setiap gerakan sang miliarder. Saya masih bayi. Bagaimana saya bisa tahu jamnya? Surya berhenti mendadak dan mendekatinya, menyerbu ruang pribadinya. Bunga bisa melihat urat-urat menonjol di lehernya. Apa yang diceritakan ibu asuh padamu? Desaknya dengan suara tegang. Mereka pasti memberitahumu sesuatu. Tidak ada orang muncul begitu saja. Siapa yang membawamu ke sana? Bunga ragu. Dia benci membicarakan masa lalunya, tentang kisah yang mendefinisikannya sebagai anak yang tidak diinginkan, tapi rasa takut pada pria itu memaksanya menjawab. Ibu Siti bilang itu sudah larut. Dini hari, hujan sangat deras. Badai, koreksi Surya dalam bisikan. Ada badai dahsyat malam itu. Lanjutkan. Seseorang membunyikan bel panti asuhan, lanjut Bunga sambil menundukkan pandangan. Ketika ibu pengasuh membuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bungkusan di tanah terbungkus jaket pria yang kotor dan basah. Surya mencengkeram bahu Bunga dengan kuat. Sebuah jaket. Jaket seperti apa? Anda menyakiti saya, teriak Bunga sambil mendorongnya. Surya langsung melepaskannya, mengangkat tangan, meskipun matanya berkilau dengan intensitas demam. Maaf, lanjutkan. Jaketnya dari kulit, kata Bunga sambil menggosok lengannya. Tua, berbau tembakau dan oli mesin. Ibu pengasuh bilang tampak seperti pakaian gelandangan atau montir. Seorang montir. Surya menutup mata sejenak. Pikirannya melakukan perjalanan 23 tahun ke belakang. Tidak ada montir di lingkarannya, tapi kecelakaan terjadi di jalan pegunungan. Siapa saja bisa lewat. Dan kalungnya, tanya Surya membuka mata lagi. Ada di jaket. Saya memakainya, kata Bunga menyentuh lehernya yang telanjang. Diikat dengan simpul ganda, sangat kencang, seolah seseorang takut itu akan jatuh. Ibu Siti menyimpannya di brankas sampai saya berumur 18 tahun. Dia bilang itu satu-satunya warisan saya. Ketukan keras di pintu menginterupsi pengakuan itu. Buka, itu suara Dokter Wirawan. Surya, ini aku. Surya membuka pintu dengan kasar. Dokter Wirawan, seorang pria beruban dengan kacamata berbingkai tebal, masuk tergesa-gesa membawa tas medis. Di belakangnya, manajer Pak Darmawan mencoba mengintip, tapi Surya menutup pintu di depan mukanya. Apa yang terjadi, Surya? Tanya Dokter Wirawan terengah-engah. Kenapa begitu mendesak? Kamu terluka? Lakukan tes DNA untuk kami, kata Surya menunjuk Bunga. Sekarang juga. Aku mau perbandingan paternitas langsung.
Dokter Wirawan menatap gadis petugas kebersihan itu, lalu ke sang konglomerat, dan akhirnya mengeluarkan tawa tidak percaya. Paternitas, Surya, ayolah. Kamu sudah minum? Sudah 23 tahun sejak, lakukan, raung Surya mencengkeram kerah jas sang dokter. Dia punya liontin Kartika. Dia memakainya. Keheningan jatuh menyelimuti ruangan. Dokter Wirawan memucat dan menatap Bunga dengan mata baru, menganalisis fitur wajahnya dengan takjub profesional. Ya Allah, gumam Dokter Wirawan. Matanya. Dia punya matanya. Berhenti menatap dan ambil sampelnya, perintah Surya. Mendorong dokter ke arah sofa, Dokter Wirawan membuka tasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan 2 cotton bud steril dan beberapa tabung reaksi. Silakan duduk, Nona, kata dokter dengan suara lembut. Bunga duduk di tepi sofa dengan kaku. Saya mau uang saya dulu, katanya menatap Surya. 500 juta rupiah sekarang. Surya mengeluarkan buku ceknya dan pena emas, mencoret-coret angka dan menandatangani dengan goresan agresif. Dia merobek cek dan meletakkannya di atas meja. 750 juta rupiah, katanya. Untuk ketidaknyamanannya. Sekarang buka mulutmu. Bunga mengambil cek, memverifikasi jumlahnya, dan menyimpannya di saku celemeknya. Lalu membuka mulutnya. Dokter Wirawan memasukkan cotton bud, mengusap bagian dalam pipinya dan menyimpannya di tabung. Dia melakukan hal yang sama pada Surya beberapa detik kemudian. Berapa lama? Tanya Surya, menyimpan tabungnya sendiri di saku. Kalau aku membangunkan teknisi laboratorium dan membayarnya 3 kali lipat, Dokter Wirawan menghitung sambil melihat jamnya. Sekitar 4 jam. Tapi Surya, jangan berharap terlalu tinggi. Kebetulan ada. Duka bisa membuat kita melihat hal-hal yang tidak nyata. Bawa ini ke laboratorium, kata Surya, mengabaikan peringatan itu. Aku akan tinggal di sini bersamanya. Apa? Bunga melompat berdiri. Tidak, kesepakatannya adalah tes dan selesai. Saya harus pergi. Saya punya pekerjaan lain besok pagi. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, kata Surya menghalangi pintu keluar dengan tubuhnya. Kalau kamu memang orang yang kupikir, kamu tidak akan pernah membersihkan lantai lagi seumur hidupmu. Dan kalau bukan, aku perlu tahu bagaimana kamu mendapatkan perhiasan itu. Ini penculikan, teriak Bunga mencari ponselnya di saku. Saya akan menelepon polisi. Surya merebut ponsel dari tangannya sebelum dia bisa membukanya. Telepon siapa saja yang kamu mau ketika aku mendapat hasilnya, katanya dengan dingin. Sampai saat itu, kamu adalah tamuku. Saya tawanan Anda, koreksi Bunga dengan air mata kemarahan di matanya. Surya tidak menyangkal tuduhan itu. Dia berbalik ke Dokter Wirawan. Pergi, telepon aku begitu mesinnya selesai menganalisis. Tidak semenit lebih lambat. Dokter mengangguk, menatap gadis itu dengan kasihan, dan berlari keluar dari ruangan. Surya mengunci pintu lagi dan duduk di kursi di depan Bunga dengan kaki disilangkan. Sekarang, kata Surya, menancapkan tatapannya padanya. Ceritakan lebih banyak tentang pria berjaket kulit itu. Aku ingin tahu segalanya. Surya tidak membawa Bunga ke kantor polisi, melainkan ke penthouse-nya di pusat kota. Perjalanan itu sunyi dan tegang. Setibanya, para penjaga keamanan menyita ponsel Bunga dan memblokir pintu keluar lift pribadi. Tidak ada yang masuk atau keluar, perintah Surya kepada kepala keamanannya. Kalau dia mencoba kabur, tahan dia, tapi jangan sakiti. Bunga menyilangkan tangan, berdiri di tengah ruang tamu yang sangat luas, yang tampak lebih seperti museum daripada rumah. Ini ilegal, katanya dengan suara tinggi. Anda menculik saya. Kamu dalam perlindungan sampai telepon itu berbunyi, jawab Surya menunjuk ponselnya di atas meja kaca. Duduk. Sebelum Bunga bisa memprotes, pintu lift terbuka lagi. Seorang pria tinggi dengan setelan sempurna dan tas kulit masuk dengan langkah tegas. Itu adalah Hendra, pengacara pribadi keluarga Pratama. Surya, kamu sudah gila, tembak Hendra tanpa menyapa. Manajer restoran meneleponku. Dia bilang kamu menculik seorang karyawan. Kamu tahu skandal yang akan ini timbulkan. Tutup mulutmu, Hendra, kata Surya tanpa berbalik. Duduk dan tunggu. Sang pengacara menatap Bunga dengan jijik, memindainya dari atas ke bawah.
Ini dia, tanya Hendra dengan seringai. Gadis dengan kalung itu. Surya, ini penipuan klasik. Seseorang menyelidiki masa lalumu, membeli replika di toko gadai, dan menempatkan gadis ini di jalanmu. Saya bukan penipu, teriak Bunga melangkah ke arah pengacara. Dan kalungnya asli. Oh, ya. Hendra mengeluarkan tawa kering. Dan bagaimana kamu menjelaskan seorang petugas kebersihan memiliki perhiasan senilai 7 miliar rupiah? Siapa yang membayarmu? Kompetitor? Tidak ada yang membayar saya. Bunga berbalik ke Surya. Biarkan saya menelepon panti asuhan. Biarkan saya menelepon Ibu Siti. Dia akan memberitahu Anda. Dia menerima pria yang meninggalkan saya di sana. Surya menatap pengacara lalu ke Bunga. Lakukan, kata Surya mengembalikan ponselnya. Aktifkan speaker. Bunga menekan nomor dengan tangan gemetar. Setelah 3 nada, suara tua menjawab. Panti asuhan Nurul Hidayah. Ibu Siti, ini saya, Bunga, katanya mendekati telepon. Saya dalam masalah. Saya butuh ibu memberitahu beberapa orang bagaimana saya sampai di panti asuhan. Tolong, ini masalah hidup dan mati. Ada jeda di ujung sana. Bunga, ada apa, nak? Apa sesuatu terjadi padamu? Tolong ceritakan saja malam mereka menemukan saya. Surya mencondongkan badan ke meja, mendengarkan dengan seksama. Itu 23 tahun yang lalu, mulai suara ibu asuh berderak melalui speaker. Malam badai, 12 Desember. Kami mendengar bel. Ketika saya membuka, tidak ada siapa-siapa, hanya keranjang dengan bayi terbungkus jaket kulit besar. Anda melihat seseorang, sela Surya dengan kasar. Siapa pria itu? Tanya ibu asuh dengan takut. Jawab pertanyaannya, perintah Surya. Saya melihat bayangan, akui Ibu Siti. Seorang pria berlari ke arah mobil pick-up tua. Dia pincang, tampak terluka. Dia berteriak sesuatu sebelum pergi. Apa yang dia teriakkan? Tanya Hendra, sekarang memperhatikan. Dia berteriak, Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Dan kemudian dia pergi, tidak pernah kembali. Ruangan menjadi hening. Surya menutup mata. Seorang pria pincang. Sebuah mobil pick-up tua. Terima kasih, Bu, bisik Bunga dan memutus panggilan sebelum ibu asuh bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan. Hendra melonggarkan simpul dasinya, tampak tidak nyaman. Itu tidak membuktikan apa-apa, Surya. Bisa siapa saja? Seorang ayah menyesal yang meninggalkan anak haramnya. Kartika meninggal malam itu, kata Surya dengan suara seperti kubur. Dan bayinya menghilang. Kalau pria itu ada di lokasi kecelakaan, entah dia menyelamatkannya atau dia mencurinya, serang Hendra. Jangan berharap terlalu tinggi. Kalau DNA-nya negatif, aku akan menuntut gadis ini atas percobaan penipuan dan pemerasan. Aku jamin dia akan menghabiskan 10 tahun ke depan di penjara. Bunga merasakan perutnya melilit, tapi dia tetap mengangkat kepala tinggi. Kalau hasilnya negatif, saya sendiri akan berjalan ke kantor polisi, katanya. Tapi kalau hasilnya positif, saya mau Anda meminta maaf sambil berlutut. Waktu berlalu dengan lambatnya yang menyiksa. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Surya tetap berdiri di depan jendela besar, menatap lampu-lampu kota. Bunga duduk di sofa memeluk lututnya. Hendra memeriksa dokumen di tabletnya, tapi tidak berhenti melirik jam. Pukul 3 dini hari, telepon Surya berdering. Suaranya memekakkan dalam keheningan ruangan. Surya berbalik perlahan. Layar menunjukkan nama Dr. Wirawan. Surya menatap telepon seolah itu bom yang akan meledak. Bunga berdiri dengan jantung menghantam tulang rusuknya. Hendra meletakkan tabletnya. Surya menjawab dan mengaktifkan speaker. Bicara, katanya. Suara Dr. Wirawan terdengar kelelahan tapi jelas. Aku sudah memeriksa sampelnya 3 kali, Surya. Aku tidak mau membuat kesalahan. Lalu, desak Surya sambil mengepalkan tinju. Ini kecocokan sempurna, kata dokter itu. 99,9%. Surya, dia adalah putrimu. Dunia seolah berhenti. Hendra menjatuhkan penanya ke lantai.
Bunga menutup mulutnya dengan tangan untuk meredam isakan. Surya tidak berkata apa-apa. Dia menutup telepon perlahan dan mengangkat pandangannya. Mata kelabunya yang biasanya dingin dan keras seperti baja, kini penuh air mata. Dia menyeberangi ruangan dalam 3 langkah panjang. Bunga mundur ketakutan oleh intensitas tatapannya, tapi dia tidak berhenti. Surya jatuh berlutut di hadapannya. Sesuatu yang sang konglomerat besar tidak pernah lakukan di depan siapapun. "Kamu hidup," bisiknya dengan suara pecah, mencengkeram tangan Bunga seolah itu penyelamat nyawanya. "Ya Allah, kamu hidup." Bunga menatap pria yang dia takuti beberapa jam lalu, sekarang berlutut dan menangis di kakinya. Kebenaran menghantamnya dengan keras. Dia bukan yatim piatu, dia bukan kesalahan, dia adalah anak seseorang. "Ayah," kata itu keluar dari bibirnya tanpa dia pikirkan. Asing dan baru. Surya menyembunyikan wajahnya di tangan putrinya dan menangis, melepaskan 23 tahun rasa sakit yang menumpuk. Hendra, pucat seperti hantu, mengambil tasnya dan keluar dari ruangan tanpa suara, mengetahui dia baru saja menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dia bantah. Surya berdiri sambil mengelap air mata dengan punggung tangannya. Dalam sekejap, kerentanan menghilang dari wajahnya dan topeng konglomerat kejam kembali ke tempatnya. "Kamu butuh baju baru," kata Surya sambil mengeluarkan teleponnya. "Dan kamar yang layak. Aku akan menelepon pengurus rumah untuk menyiapkan kamar biru. Itu yang paling besar." Bunga, yang masih memproses kejutan memiliki ayah, berdiri dari sofa dengan terhuyung. "Tunggu sebentar," katanya sambil mengangkat tangan. "Saya tidak akan tinggal di sini." Surya berhenti mendadak dengan jari di atas layar ponsel. "Apa katamu?" "Saya punya apartemen," jelas Bunga, merasa kecil di bawah tatapan intens ayahnya. "Saya punya hal yang harus dilakukan. Saya harus memberi makan kucing saya. Saya tidak bisa begitu saja pindah ke penthouse mewah hanya karena selembar kertas bilang kita berbagi darah." "Kertas itu mengatakan kamu seorang Pratama," balas Surya mendekatinya. "Dan keluarga Pratama tidak tinggal di apartemen sewaan di kampung selatan. Kamu tinggal di sini bersamaku." "Saya bukan salah satu properti Anda," bentak Bunga sambil mundur. "Saya bertahan 23 tahun tanpa Anda. Saya tidak butuh Anda datang sekarang untuk mengontrol hidup saya." Ketegangan di ruangan melonjak. Surya mengetatkan rahang, terbiasa perintahnya dipatuhi tanpa protes. "Ini bukan soal kontrol, ini soal keamanan," katanya dengan suara merendah. "Pikirkan, Bunga. Istriku meninggal dalam kecelakaan mobil yang polisi sebut sebagai takdir. Mereka bilang tidak ada yang selamat, bahwa mobilnya terbakar habis." Bunga merasakan tubuhnya merinding. "Lalu? Dan kamu ada di sini," lanjut Surya sambil menunjuknya. "Hidup, tanpa satu pun luka bakar, yang berarti laporan polisi berbohong, yang berarti seseorang mengeluarkanmu dari mobil itu sebelum meledak dan menyembunyikanmu di panti asuhan." Surya berjalan ke jendela besar, menatap kota malam dengan mata gelap. "Seseorang tahu kamu hidup dan tidak memberitahuku. Seseorang mencurimu dari pelukanku. Sampai aku tahu siapa dan mengapa, kamu tidak akan keluar dari rumah ini tanpa pengawal." Bunga terdiam. Logika Surya menakutkan tapi tidak terbantahkan. Kalau ibunya meninggal dalam api itu, siapa yang menyelamatkannya? Dan mengapa sang penyelamat bersembunyi? "Saya harus ke rumah saya," desak Bunga, tapi dengan suara lebih lembut. "Saya punya foto teman-teman dari panti asuhan. Saya punya buku harian yang saya mulai tulis ketika masih kecil. Saya tidak bisa meninggalkan semuanya." Surya menghela napas dan mengangguk sekali dengan kaku. "Baiklah, kita akan pergi besok. Tapi kamu akan pergi dengan pengawalku dan kembali bersamaku." "Setuju," Bunga menerima sambil menyilangkan tangan. "Tapi jangan panggil saya Cahaya. Saya Bunga. Itu nama saya." "Namamu adalah nama yang ibumu pilih sebelum meninggal," kata Surya dengan lembut sambil mengeluarkan foto tua dari dompetnya. "Dia ingin memanggilmu Cahaya." Dia menyodorkan foto itu. Bunga mengambilnya dengan jari gemetar. Itu gambar buram seorang wanita muda yang tertawa dengan rambut gelap dan mata coklat madu yang sama yang Bunga lihat setiap pagi di cermin. Kemiripannya tidak bisa disangkal. Bunga merasakan tenggorokannya tercekat. "Cahaya," bisiknya,
Mencoba nama itu. Terdengar asing, tapi juga terdengar seperti rumah. Surya tidak memberinya waktu untuk lebih banyak sentimentalitas. Dia berbalik ke pintu di mana kepala keamanannya menunggu. Siapkan mobil untuk besok pagi-pagi dan hubungi Detektif Arman. Aku mau dia datang untuk sarapan. Seorang detektif, tanya Bunga mengangkat pandangan dari foto. Investigator swasta terbaik di provinsi ini, jawab Surya dengan senyum dingin. Kita akan membuka kembali kasus kecelakaan itu. Kita akan menggali setiap kebohongan yang dikatakan 23 tahun lalu. Keesokan paginya, ruang makan penthouse dipenuhi aktivitas. Detektif Arman, seorang pria botak dengan bekas luka di pipi dan tampang seperti tidak tidur seminggu, mendengarkan dengan seksama sambil minum kopi hitam. Ini cerita yang luar biasa, Pak Surya, kata Detektif Arman sambil menatap hasil DNA di atas meja. Ya, kalau Nona Cahaya ada di mobil itu, laporan forensiknya sampah. Aku mau tahu siapa yang ada di lokasi kejadian, perintah Surya. Aku mau nama semua polisi, pemadam kebakaran, dan para medis yang datang malam itu. Dan aku mau menemukan pria berjaket kulit itu. Sang hantu, gumam Bunga, yang duduk di seberang meja, tidak nyaman dengan pakaian bermerek yang Surya suruh bawakan untuknya. Ibu pengasuh bilang dia pincang. Detektif Arman mencatat detail itu di bukunya. Seorang gelandangan pincang dengan jaket kulit di tengah badai di jalan pegunungan, ulang sang detektif. Tidak banyak, tapi itu awal. Tiba-tiba, telepon Bunga yang Surya telah kembalikan bergetar di atas meja. Itu pesan teks dari nomor tidak dikenal. Bunga membacanya dan wajahnya memucat. Ayah, katanya, menggunakan kata itu secara naluriah karena ketakutan. Surya langsung mencondongkan badan ke arahnya. Ada apa? Bunga menunjukkan layarnya. Pesan itu pendek dan brutal. Nikmati kehidupan barumu selagi bisa. Rahasia yang mati seharusnya tetap mati. Surya membaca pesan itu dan wajahnya berubah menjadi topeng amarah membunuh. Dia merebut telepon dari tangan Bunga dan memberikannya ke detektif. Lacak nomor ini, geram Surya. Sekarang, Detektif Arman menatap layar dan melompat berdiri, mengeluarkan peralatannya sendiri. Ini mengkonfirmasi kecurigaan kita, Pak Surya, kata detektif dengan suara berat. Seseorang sedang mengawasi, dan mereka tidak senang putri Anda muncul. Bunga menatap ayahnya, merasakan beban sangkar emas menutup di sekelilingnya. Ini bukan lagi hanya soal identitas. Sekarang ini adalah perburuan. Detektif Arman menutup laptopnya dengan bunyi keras. Suara itu membuat Bunga terlonjak di kursinya. Sinyal pesannya terenkripsi, kata detektif Arman sambil menggosok bekas luka di pipinya. Siapapun yang mengirim ancaman itu tahu apa yang dia lakukan. Ini bukan preman biasa, Pak Surya. Ini profesional. Surya memukul meja dengan tinju, membuat porselen sarapan berdenting. Aku tidak peduli kalau dia hantu, geram Surya. Aku mau tahu siapa yang ada di jalan itu 23 tahun lalu. Ayo pergi. Kemana? Tanya Bunga sambil berdiri. Ke tempat semua ini dimulai, jawab Surya sambil mengambil jasnya. Ke jalan pegunungan. Perjalanan dengan SUV lapis baja berlangsung cepat dan sunyi. Konvo keamanan Surya menerobos tikungan-tikungan berbahaya di jalan pegunungan seperti ular logam hitam. Bunga menatap keluar jendela, merasa mual saat mereka naik. Pohon-pohon pinus berlalu kabur, tinggi dan gelap. Mobil berhenti di tempat peristirahatan terbengkalai, dilindungi hanya oleh pagar logam berkarat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan jas para penjaga keamanan yang keluar lebih dulu untuk mengamankan perimeter. Surya turun dari mobil dan membantu Bunga turun. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Mereka berjalan ke tepi jurang. Di bawah, ratusan meter di bawah, terlihat kerangka hutan yang terbakar dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Disinilah tempatnya, kata Surya dengan suara tercekik oleh angin. Jam 11 malam. Hujan deras. Sebuah truk menyerbu jalur kami. Aku kehilangan kendali. Bunga menatap ke jurang, membayangkan jatuh, api, teror. Bagaimana saya bisa selamat dari ini? Tanyanya dalam bisikan. Itulah yang akan kita cari tahu, kata detektif Arman, mendekat dengan map tebal di bawah lengannya. Pak Surya,
Saya sudah meninjau laporan autopsi asli saat kita dalam perjalanan. Ada sesuatu yang tidak cocok. Apa maksudmu? Tanya Surya berbalik dengan tajam. Detektif Arman membuka map dan mengeluarkan lembar kertas menguning. Ahli forensik menulis bahwa tubuhnya sangat hangus sehingga identifikasi visual tidak mungkin. Mereka menggunakan catatan gigi. Tapi lihat ini, tidak ada penyebutan sama sekali tentang kehamilan dalam pemeriksaan panggul. Surya merebut kertas dari tangannya. Mereka bilang api telah membakar semuanya. Api tidak menghapus tulang, Pak Surya, sela detektif Arman. Kalau bayi itu meninggal di dalam tubuhnya, mereka akan menemukan sisa-sisa janin, kerangka, sesuatu. Tapi laporannya kosong, yang berarti satu dari dua hal. Entah ahli forensiknya tidak kompeten, atau seseorang membayarnya untuk melihat ke arah lain. Atau dia melahirkan sebelum meninggal, kata Bunga dengan mata tertuju pada hutan di bawah. Pria berjaket kulit itu. Dia mengeluarkan saya. Kita harus turun ke sana, kata Surya berjalan ke bagasi untuk mengeluarkan tali. Aku mau melihat lokasi persisnya. Pak Surya, berbahaya, peringatkan detektif Arman. Tapi saya punya petunjuk yang lebih baik. Di laporan polisi ada catatan kaki yang hampir tidak terbaca, sebuah panggilan dari perawat lokal malam yang sama. Seorang perawat? Surya berhenti. Ya, Bu Maryam. Dia bekerja di klinik desa di kampung sebelah. Dia menelepon polisi untuk melaporkan seorang pria mencurigakan yang mencoba mencuri persediaan medis, tapi polisi terlalu sibuk dengan kecelakaan Anda dan mengabaikannya. Di mana wanita itu tinggal? Tanya Surya melempar tali kembali ke mobil. Masih hidup, kata detektif Arman memeriksa catatannya. Dia tinggal di panti jompo 20 km dari sini. Ayo, perintah Surya, mendorong Bunga dengan lembut ke mobil. Aku mau bicara dengannya sebelum siapapun yang mengirim pesan itu tahu kita sedang menyelidiki. Setengah jam kemudian mereka memasuki lobi panti jompo Bahagia Sentosa. Tempat itu berbau desinfektan dan obat-obatan. Surya tidak menunggu resepsionis. Dia berjalan langsung ke ruang siang, diikuti oleh detektif Arman dan Bunga. Mereka menemukan Bu Maryam duduk di kursi roda di depan jendela, merajut syal yang tak berujung. Dia wanita sangat tua dengan rambut putih seperti salju dan tangan berbuku-buku. Bu Maryam, tanya detektif Arman sambil berlutut di sampingnya. Wanita itu berhenti merajut dan menatapnya dengan mata berair tapi jernih. Saya sudah bukan perawat lagi, Nak. Saya tidak punya obat-obatan. Kami tidak datang untuk obat, kata Surya melangkah maju. Kehadirannya memenuhi ruangan. Kami datang untuk bertanya tentang malam 12 Desember 23 tahun lalu. Malam kecelakaan keluarga Pratama. Tangan wanita tua itu gemetar dan dia menjatuhkan jarum rajutnya. Kecelakaan konglomerat itu, gumamnya. Api di gunung. Anda menelepon polisi malam itu, tekan detektif Arman. Anda bilang melihat seorang pria. Tidak ada yang mendengarkan saya, kata Bu Maryam dengan nada kepahitan lama. Mereka bilang itu gelandangan mabuk. Tapi saya tahu apa yang saya lihat. Apa yang Ibu lihat? Tanya Bunga mendekat. Dia membungkuk agar sejajar dengan mata wanita tua itu dan memegang tangannya. Tolong, ceritakan pada kami. Ini sangat penting. Bu Maryam menatap Bunga, menyipitkan mata seolah mencoba memfokuskan gambar yang jauh. Kamu mirip dia, bisik wanita tua itu. Dengan wanita di foto koran. Ceritakan tentang pria itu, desak Surya tidak sabar. Bu Maryam menghela napas dan menatap ke jendela. Dia masuk klinik lewat pintu belakang. Dia basah kuyup, berbau asap dan darah terbakar. Dia memakai jaket kulit yang kebesaran. Apa yang dia mau? Tanya detektif Arman. Dia tidak mau uang, kata Bu Maryam. Dia mau benang jahit dan susu. Susu? Ulang Surya, merasakan perutnya melilit. Susu formula bayi, jelas Bu Maryam. Dia putus asa. Dia menangis, tangannya terbakar. Saya memberinya apa yang dia minta dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit, tapi dia bilang tidak bisa, bahwa mereka akan mengambilnya. Mengambil siapa? Tanya Bunga. Anak perempuan itu, jawab Bu Maryam. Dia bilang dia harus menyelamatkan anak itu karena ibunya sudah pergi ke surga. Surya menutup mata,
berjuang melawan air mata. Itu benar. Kartika telah melahirkan. Kartika meninggal dengan mengetahui putrinya hidup. Apa ibu tahu siapa pria itu? Tanya detektif Arman mengeluarkan bukunya. Apakah dia memberitahu namanya? Tidak, Bu Maryam menggeleng. Tapi saya mengenalnya dari penglihatan. Dia salah satu gelandangan yang tinggal di gubuk-gubuk terbengkalai di hutan. Mereka memanggilnya si Pincang Mang Karno. Mang Karno, ulang Surya, mengukir nama itu di ingatannya seperti vonis. Apa ibu tahu di mana dia sekarang? Dia menghilang setelah malam itu, kata wanita tua itu. Tapi dia biasa bekerja sesekali di gudang tua di seberang kabupaten. Kalau dia masih hidup, mungkin seseorang di sana mengingatnya. Tiba-tiba, suara kaca pecah menginterupsi percakapan. Sebuah batu terbungkus kertas menembus jendela ruangan, mendarat di kaki Surya. Para penjaga keamanan berlari masuk, mencabut senjata mereka. Merunduk, teriak detektif Arman, mendorong Bunga ke lantai. Surya tidak bergerak. Dia membungkuk dan mengambil batu itu. Dia membuka kertas dengan tangan penuh amarah. Apa isinya? Tanya Bunga dari lantai sambil gemetar. Surya membaca catatan itu dengan keras dengan nada yang menjanjikan pembalasan. Berhenti mengaduk-aduk abu atau kalian akan terbakar bersamanya. Mereka mengikuti kita, kata detektif Arman menatap ke jalan kosong melalui jendela pecah. Bagus, kata Surya meremas kertas di tinjunya. Itu berarti mereka takut. Ayo ke gudang. Kita akan menemukan Mang Karno sebelum mereka. Konvo keamanan berhenti di pintu masuk Kampung Selatan, zona paling tertekan di Surabaya. Bangunan-bangunan di sini bukan gedung pencakar langit kaca, melainkan blok-blok bata abu-abu dengan jendela pecah dan grafiti pudar. Surya menatap keluar jendela berwarna gelap dengan jijik. Tempat ini labirin, kata detektif Arman. Di mana kita mulai? Gudang itu tutup 10 tahun lalu, jawab detektif sambil memeriksa peta kertas. Sekarang jadi tempat penampungan darurat untuk tunawisma. Kalau Mang Karno masih hidup, dia akan ada di sana. Masuk, keluarkan dia, dan pergi, perintah Surya membuka pintu. Tunggu, kata Bunga sambil memegang lengannya. Anda tidak bisa masuk ke sana berpakaian seperti itu. Surya menatap jasnya yang mahal dan jam tangan mewahnya. Lalu apa saranmu? Aku harus menyamar? Kita tidak punya waktu. Saya sarankan biarkan saya yang bicara, kata Bunga turun dari mobil. Anda berbau uang dan polisi. Kalau Anda masuk ke sana menuntut jawaban, mereka akan menutup diri seperti kerang. Saya kenal orang-orang ini. Saya pernah hidup seperti mereka. Surya ragu. Tapi detektif Arman mengangguk. Gadis itu benar, Pak Surya. Kehadiran Anda berteriak otoritas. Di sini mereka benci otoritas. Rombongan maju berjalan kaki melalui gang sempit. Udara berbau sampah terbakar dan lembab. Sekelompok pria bermain dadu di dinding. Melihat Surya dan pengawalnya, mereka berhenti dan meludah ke tanah. Turis tersesat, tanya salah satu dari mereka, seorang pria bertato di leher menghalangi jalan. Bayaran untuk lewat mahal. Para pengawal Surya membawa tangan ke senjata di balik jas mereka. Ketegangan melonjak dalam sekejap. Minggir, peringatkan Surya dengan suara sedingin es. Atau apa? Mau panggil papa? Ejek pria itu sambil mengeluarkan pisau lipat. Sebelum Surya bisa bereaksi, Bunga maju, mendorong ayahnya ke belakang dengan kekuatan mengejutkan dan berhadapan dengan pria bertato itu. Simpan itu, Joko, katanya dengan suara tegas. Pria itu berkedip bingung. Kamu tahu namaku? Saya membersihkan warung tempat kamu mabuk-mabukan setiap Jumat, kata Bunga menyilangkan tangan. Saya tahu kamu punya anak perempuan sakit di blok 4, dan saya tahu kalau kamu menyentuh orang ini, polisi akan datang dan tidak akan ada yang tersisa dari kampung ini. Kamu mau itu untuk anakmu. Joko menurunkan pisaunya perlahan, menatap Bunga dengan pengenalan. Gadis petugas kebersihan. Apa yang kamu lakukan dengan burung-burung nasar ini? Saya mencari Mang Karno, kata Bunga, mengabaikan hinaan itu. Si Pincang. Katanya dia di gudang tua? Saya perlu menemuinya. Ini masalah hidup dan mati, Joko. Pria itu ragu, melirik uang yang menyembul dari saku Surya, tapi kemudian menatap mata memohon Bunga.
Mang Karno itu hantu, gerutu Joko. Dia tidak bicara dengan siapapun. Dia tinggal di menara pengawas gudang, di zona barat. Tapi hati-hati, dia punya senapan dan tidak suka tamu. Terima kasih, kata Bunga. Ketika mereka berlalu, Surya menatap putrinya dengan campuran takjub dan hormat. Bagaimana kamu tahu itu? Tanyanya dengan suara rendah. Anda membaca laporan keuangan. Saya mendengarkan orang, jawab Bunga tanpa berhenti. Ayo. Mereka tiba di gudang tua 20 menit kemudian. Itu struktur kolosal dari logam berkarat dikelilingi pagar rusak. Angin bersiul menembus lubang-lubang di dinding. Detektif Arman, kamu dan anak buahmu amankan perimeter, perintah Surya. Bunga dan aku akan naik ke menara. Berbahaya, Pak, protes Detektif Arman. Dia putriku dan dia saksiku, kata Surya. Tidak ada orang lain yang naik. Mereka masuk ke kegelapan gudang. Lantai dipenuhi puing-puing. Mereka naik tangga logam yang berderit di bawah kaki mereka setiap langkah. Setibanya di pendaratan atas, di depan pintu baja tertutup, Surya memberi isyarat agar dia tetap di belakangnya. Dia mengetuk pintu dengan buku jarinya. Mang Karno, teriak Surya. Aku tahu kamu di sana. Buka. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Mang Karno, desak Surya. Aku bukan polisi. Aku datang untuk bicara tentang kecelakaan 23 tahun lalu. Aku datang untuk bicara tentang bayi yang kamu selamatkan. Terdengar suara tak salah lagi dari senjata yang dikokang di balik pintu. Pergi, kata suara serak dan pecah dari dalam. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Orang mati tetap mati. Surya menatap Bunga. Dia mengangguk dan mendekati pintu. Tidak semua orang mati, Mang Karno, kata Bunga menempelkan dahinya ke logam dingin. Saya hidup. Saya bayi dari jaket kulit itu. Saya anak yang Bapak tinggalkan di panti asuhan. Ada keheningan panjang dan berat. Lalu suara langkah terseret yang tidak teratur. Sebuah kepincangan. Bohong, bisik suara itu, lebih dekat sekarang. Dia meninggal. Aku melihatnya meninggal. Saya punya kalungnya, kata Bunga mengeluarkan liontin dari kerah blusanya. Saya punya liontin ibu saya. Buka pintunya, tolong. Saya hanya ingin berterima kasih. Grendel bergerak perlahan. Pintu terbuka dengan decitan menyiksa. Dalam keremangan, seorang pria tua dengan janggut putih dan pakaian tambalan menodongkan mereka dengan senapan tua. Tangannya gemetar, tapi ketika matanya tertuju pada Bunga, pada wajahnya, pada mata coklat madunya, senjata tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan dentuman keras. Mang Karno jatuh berlutut, terisak seperti anak kecil. Ya Allah, tangis pria tua itu sambil menutup wajahnya. Ya Allah, ini kamu. Kamu punya wajahnya. Kamu punya wajah wanita yang tidak bisa aku selamatkan. Surya menyingkirkan senapan dengan kakinya, lalu, mengejutkan Bunga, dia membungkuk dan membantu pria tua itu berdiri. Tidak ada amarah dalam gerakan Surya, hanya urgensi yang putus asa. Kenapa? Tanya Surya mencengkeram bahu Mang Karno. Kenapa kamu membawanya pergi? Kenapa kamu tidak memberitahuku dia hidup? Mang Karno mengangkat pandangan dengan mata penuh teror. Karena mereka sedang mengawasi, bisik pria tua itu. Orang-orang dari mobil hitam. Mereka yang menyebabkan kecelakaan itu. Mereka mau memastikan tidak ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Kalau aku pergi ke polisi, mereka akan membunuh kami berdua. Surya mencengkeram kerah baju kotor Mang Karno, mengangkatnya dari tanah dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan. Orang apa? Tuntut Surya. Siapa mereka? Mang Karno gemetar dengan mata terbelalak, menatap ke pintu baja seolah hantu masa lalu akan masuk kapan saja. Mereka tidak punya wajah, gagap pria tua itu. Mereka memakai penutup muka. Mereka mengendarai sedan hitam, tanpa lampu, tanpa plat nomor. Aku berlindung di bawah jembatan ketika aku melihat mereka. Mereka tidak kehilangan kendali, Pak Surya. Mereka menabrak Anda. Mereka mendorong Anda ke jurang. Bunga menutup mulutnya dengan tangan. Surya melepaskan Mang Karno, mundur seolah menerima pukulan fisik. Itu pembunuhan, bisik Surya. Bukan kecelakaan. Mereka mencoba membunuh kami.
Mereka turun dari mobil untuk menghabisi kalian, lanjut Mang Karno, berbicara cepat, memuntahkan kata-kata yang telah dia simpan selama 23 tahun. Tapi mobil Anda sedang terbakar. Mereka pikir tidak ada yang bisa selamat dari neraka itu. Mereka tertawa dan pergi. Dan ibu saya? Tanya Bunga mendekati pria tua itu. Bagaimana? Bagaimana saya keluar dari sana? Mang Karno menatapnya dengan kelembutan yang menyakitkan. Dia tidak mati saat benturan. Ibumu adalah singa betina. Dengan kaki patah, dengan tubuh terbakar, dia merangkak. Dia keluar dari mobil sebelum tangki bensin meledak. Pria tua itu menunjuk ke hutan imajiner menembus dinding gudang. Aku menemukannya di gubuk pemburu tua setengah kilometer dari jalan. Dia sedang berteriak, tapi bukan karena kesakitan. Dia sedang melahirkan. Surya menutup mata, mengepalkan tinju sampai buku jarinya memutih. Ya Allah! Kartika tidak punya apa-apa, kata Mang Karno dengan air mata mengalir di janggut kotornya. Hanya pisau hutan dan beberapa selimut tua. Dia memaksaku membantunya. Dia bilang, kalau aku menyelamatkan bayiku, aku tidak peduli mati. Dan dia melakukannya. Dia membawamu ke dunia di tengah kotoran dan darah, sementara badai mengamuk di luar. Bunga menyentuh liontin di lehernya, merasakan beban sejarah. Dia memberiku kalung ini, katanya. Benar kan? Dia memberikannya padaku, koreksi Mang Karno. Tepat sebelum dia pergi. Dia membuatku berjanji untuk membawamu pergi jauh. Dia bilang, kalau mereka tahu dia hidup, mereka akan kembali. Sembunyikan dia di tempat yang tidak bisa ditemukan uang. Mang Karno menatap Surya. Karena itu aku tidak pergi ke polisi, Pak Surya. Aku pikir Anda sudah mati, dan aku pikir kalau aku menyerahkan anak itu ke sistem, orang-orang dari mobil hitam akan menemukannya. Panti asuhan adalah satu-satunya tempat aman, tempat yang anonim. Kamu mencuri putriku, kata Surya dengan suara sedingin es, meskipun matanya menunjukkan campuran amarah dan rasa terima kasih. Tapi kamu menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, radio detektif Arman yang diam-diam naik di belakang mereka, hidup dengan suara statis keras. Bos, teriak suara salah satu penjaga keamanan. Kita kedatangan tamu. 3 SUV mendekat dari jalan utama. Mereka mematikan lampu. Surya bereaksi seketika. Rasa sakit masa lalu digantikan oleh ancaman saat ini. Apa itu polisi? Tanyanya. Negatif, jawab radio. Mereka membawa senjata panjang. Mereka memblokir jalan keluar. Mereka menemukan kita, rintih Mang Karno mundur ke kegelapan menara. Sudah saya bilang jangan datang. Sudah saya bilang mereka akan kembali. Detektif Arman, bawa putriku keluar dari sini, perintah Surya, mengeluarkan pistol yang tersembunyi di punggungnya di balik jas. Bawa dia lewat belakang. Saya tidak akan pergi tanpa ayah, teriak Bunga mencengkeram lengan ayahnya. Saya baru menemukanmu. Tepat, Surya menatapnya dengan intensitas ganas. Dan aku tidak akan kehilanganmu lagi. Ke lantai, teriak detektif Arman, mendorong Bunga dan Mang Karno ke tanah. Sedetik kemudian, kaca jendela menara pecah berkeping-keping. Suara tembakan penembak jitu bergema di udara, diikuti desisan peluru yang menancap di dinding logam beberapa sentimeter dari kepala Surya. Mereka menembak, teriak detektif Arman, merangkak menuju tangga. Kita harus turun ke ruang bawah tanah. Mang Karno, tunjukkan jalannya. Lift barang, kata pria tua itu gemetar. Ada lift barang tua yang turun ke terowongan. Ayo, perintah Surya sambil menembak 2 kali ke arah jendela pecah untuk melindungi mundurnya mereka. Rombongan berlari menuju platform lift barang yang berkarat. Peluru berdentang membentur logam gudang seperti hujan es mematikan. Di bawah terdengar suara pintu didobrak dan suara-suara berteriak perintah dalam bahasa asing. Siapa mereka? Tanya Bunga, berpegangan pada lengan Mang Karno saat platform turun dengan decitan logam. Surya mengisi ulang senjatanya dengan gerakan presisi dan dingin. Orang yang sama yang membunuh ibumu, katanya dengan tatapan yang menjanjikan kekerasan mengerikan. Dan kali ini aku tidak akan jadi korban. Lift barang menghantam lantai semen dengan benturan yang membuat gigi Bunga bergetar. Debu naik dalam awan yang mencekik. Bergerak, teriak Surya,
mencengkeram tangan Bunga dan menariknya ke kegelapan terowongan. Detektif Arman, lindungi kami. Detektif Arman tertinggal di belakang menembak ke arah lubang lift, sementara cahaya senter para penyerang mulai turun melalui kabel. Pergi, raung Detektif Arman. Aku akan menahan mereka di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu, protes Surya. Anda harus mengeluarkan putri Anda, jawab Detektif Arman sambil mengisi ulang senjatanya. Lari. Surya mengumpat pelan, tapi dia tahu detektif itu benar. Dia mendorong Mang Karno ke depan. Pimpin kami, Pak Tua. Terowongan ini menuju kemana? Ke sungai, Mang Karno terengah-engah, pincang secepat yang dia bisa. Ada saluran pembuangan tua setengah kilometer dari sini. Rombongan berlari melalui lorong sempit dan lembab. Air mencapai mata kaki mereka, dingin dan berbau busuk. Bunga tersandung dalam kegelapan, hanya dipandu oleh cahaya ponsel ayahnya. Di belakang mereka, suara tembakan Detektif Arman bergema seperti guntur jauh, diikuti ledakan teredam yang mengguncang dinding. Apa itu? Tanya Bunga berhenti. Detektif Arman meledakkan pintu masuk, kata Surya tanpa menoleh, meskipun suaranya tegang. Dia meruntuhkan terowongan untuk mengulur waktu. Terus berlari. Mereka berlari sampai paru-paru mereka terbakar. Terowongan terasa tak berujung, penuh tikus yang memekik dan pipa berkarat yang menetes. Akhirnya mereka melihat cahaya keabu-abuan di ujung, sebuah jeruji logam tertutup tanaman merambat. Surya memukul jeruji dengan gagang pistolnya sampai terbuka. Mereka keluar ke udara terbuka, berguling menuruni lereng rumput basah ke tepi sungai. Malam gelap gulita, tanpa bulan. Di sana, Mang Karno menunjuk, bernapas dengan susah payah ke arah gudang kayu setengah lapuk. Saya punya mobil pick-up tua tersembunyi di sana. Mereka berlari menuju kendaraan. Itu pick-up berkarat berusia 30 tahun. Tapi mesinnya menyala dengan raungan keras ketika Mang Karno memutar kunci. Naik, teriak pria tua itu. Surya mendorong Bunga ke kursi penumpang dan melompat ke bak belakang, tepat saat dua SUV hitam muncul di bukit, menembus semak-semak. Jalan, teriak Surya memukul atap kabin. Mang Karno menginjak gas. Pick-up tergelincir di lumpur dan melesat ke jalan hutan. Peluru menghantam pintu bak belakang, memercikkan bunga api. Pengejaran gila dimulai melalui hutan. Kendaraan hitam lebih cepat, lebih modern, dan lampu LED mereka menyilaukan Mang Karno melalui spion. Mereka akan menyusul kita, teriak Bunga menatap ke belakang. Surya dari bak pick-up menembak dengan presisi dingin ke ban para pengejar. Salah satu kendaraan hitam kehilangan kendali, menabrak pohon pinus dan terguling dalam bola api. Tapi kendaraan kedua masih di sana, mendekat dengan berbahaya. Mang Karno, belok kiri, perintah Surya. Ke jembatan tua. Jembatannya putus, teriak Mang Karno. Lakukan saja. Mang Karno memutar setir dengan keras. Pick-up miring di atas dua roda dan memasuki jalan kerikil. Jembatan tua muncul di depan mereka, sebuah struktur kayu yang melintasi jurang dalam. Ada papan yang hilang di tengahnya. Pegangan, teriak Mang Karno menutup mata. Pick-up melaju kencang. Bunga berteriak. Kendaraan melompati celah jembatan, menghantam sisi lain dengan dentuman brutal yang merusak suspensi, tapi mereka mendarat. Kendaraan pengejar, terlalu berat dan cepat untuk mengerem, mencoba mengikuti, tapi papan-papan lapuk jembatan ambruk di bawah beratnya. SUV itu jatuh ke kekosongan, menghilang ke kegelapan jurang. Beberapa detik kemudian terdengar benturan menghantam bebatuan sungai. Mang Karno mengerem pick-up yang berasap 1 kilometer ke depan. Keheningan malam kembali menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara mesin yang sekarat. Surya turun dari bak belakang, kotor oleh lumpur dan mesiu, tapi selamat. Dia membuka pintu penumpang dan mengeluarkan Bunga, memeluknya erat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, memeriksanya mencari luka. "Ya," kata Bunga, gemetar tak terkendali. "Ayah, siapa mereka? Kenapa mereka begitu membenci kita?" Surya menatap jembatan yang hancur dengan ekspresi suram. "Mereka tidak membenci kita, Bunga. Mereka hanya menjalankan perintah. Mereka tentara bayaran, profesional." "Siapa yang punya uang untuk menyewa tentara bayaran?" tanya Mang Karno turun dari pick-up dan bersandar di kap. Surya mengeluarkan ponselnya. "Sudah rusak.
Dia melemparnya ke tanah dengan marah. Seseorang dari lingkaranku, kata Surya. Seseorang yang tahu kita di gudang. Hanya 3 orang yang tahu kemana kita pergi. Detektif Arman, kamu, dan pengacaraku Hendra. Detektif Arman, tanya Bunga. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Kalau begitu tinggal Hendra, kata Surya dengan mata berkilau amarah dingin. Atau seseorang lebih tinggi, seseorang yang diuntungkan dari kematian ibumu 23 tahun lalu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Bunga. Kita tidak bisa kembali ke penthouse MU. Mereka akan tahu kita di sana. Tidak, kata Surya. Kita resmi sudah mati, setidaknya untuk malam ini. Mang Karno, kamu tahu tempat aman? Tempat tanpa kamera, tanpa teknologi. Pria tua itu mengangguk perlahan. Saya tahu sebuah peternakan terbengkalai 20 km ke utara. Tidak ada yang pergi ke sana. Itu milik teman lama yang meninggal bertahun-tahun lalu. Bawa kami ke sana, kata Surya. Besok kita akan memulai perang, tapi malam ini aku butuh putriku tidur. Mereka naik lagi ke pick-up yang rusak. Saat mereka menjauh di bawah perlindungan pepohonan, Bunga menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa dalam bahaya mematikan, tapi juga untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar aman. Peternakan terbengkalai itu dingin dan sunyi. Surya mendobrak kunci pintu utama dengan tendangan dan mereka masuk. Tidak ada listrik, tapi cahaya bulan masuk melalui jendela pecah. Jangan nyalakan api, peringatkan Surya. Kalau mereka punya satelit mencari kita, sinyal panas akan mengkhianati kita. Bunga duduk di kursi berdebu, memeluk dirinya sendiri. Ayah, tadi ayah bilang Hendra tahu kemana kita pergi, tapi dia pengacara ayah. Kenapa dia mau membunuh ayah? Karena Hendra mengelola dana perwalian ibumu, kata Surya, memeriksa senjatanya. Kalau Kartika dan pewarisnya meninggal, kendali penuh atas saham berpindah ke Dewan Direksi. Hendra telah memilih dengan sahamku selama 23 tahun karena mengira tidak ada pewaris. Dan sekarang aku muncul, Bunga memahami. Dan permainannya berakhir. Tiba-tiba, Mang Karno yang sedang berjaga di jendela membuat gerakan tajam. Pak Surya, kemari lihat ini. Surya mendekat. Di kejauhan, di jalan tanah yang mereka lalui, terlihat lampu-lampu mobil mendekat perlahan. Mereka mengikuti kita, kata Mang Karno dengan suara gemetar. Tapi bagaimana? Kita sudah membuang ponsel. Surya menatap Bunga, lalu Mang Karno. Dia mendekati pria tua itu dan merenggut jaket kulit yang dipakainya. Hei, protes Mang Karno. Surya meraba jaket, mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan merobek kain di kerah. Sebuah cakram logam hitam kecil jatuh ke lantai. Pelacak, kata Surya, menginjaknya dengan sepatu bot sampai hancur. Mereka memasangnya di gudang bertahun-tahun lalu, Mang Karno. Mereka sudah mengawasimu selama ini, menunggu seseorang datang bertanya. Kita dikepung, kata Bunga menatap keluar jendela. 3 kendaraan hitam mengelilingi rumah. Surya memberikan senjatanya ke Bunga. Kamu bisa menggunakan ini. Tidak, katanya dengan tangan gemetar. Arahkan dan tarik pelatuknya kalau ada yang melewati pintu itu, kata Surya. Mang Karno, blokir pintu belakang. Aku akan keluar. Mereka akan membunuhmu, teriak Bunga. Tidak, kata Surya dengan senyum dingin. Mereka ingin aku keluar. Hendra ingin memastikan aku mati, dan aku akan memberinya kejutan seumur hidupnya. Surya keluar dari pintu depan dengan tangan terangkat. Lampu-lampu mobil menyorotinya. Hendra, teriak Surya ke kegelapan. Aku tahu kamu di sana. Mari kita selesaikan ini. Sebuah sosok turun dari mobil tengah. Itu Hendra, sempurna bahkan di tengah ladang, memegang senjata berperedam. Tidak ada yang personal, Surya, kata pengacara itu. Tapi bisnis adalah bisnis, dan putrimu adalah ujung longgar yang bernilai 15 triliun rupiah. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis, kata Surya berjalan perlahan ke arahnya. Biarkan dia pergi. Bunuh aku saja. Hendra tertawa. Oh, Surya, kamu selalu sentimental. Bunuh mereka semua. Sebelum Hendra bisa menyelesaikan perintahnya, terdengar deru mesin udara.
Sebuah helikopter hitam muncul dari balik pepohonan, terbang rendah. Sorotan menyilaukan menerangi para tentara bayaran. Kepolisian, suara menggelegar dari pengeras suara helikopter. Jatuhkan senjata kalian. Hendra menatap langit dengan bingung. Apa-apaan ini? Dari garis pepohonan, puluhan agen taktis berlari keluar, mengepung para tentara bayaran. Di depan mereka, dengan lengan diperban dan pakaian terbakar, berdiri Detektif Arman. Sudah kubilang aku tidak akan meninggalkanmu, bos, teriak Detektif Arman, mengarahkan senjata ke Hendra. Hendra mencoba mengangkat senjatanya, tapi Surya lebih cepat. Dia menerkam pengacara itu, menjatuhkannya dengan pukulan brutal ke rahang. Keesokan paginya, ruang rapat Menara Pratama penuh sesak. Semua pemegang saham penting hadir, berbisik dengan gugup. Hendra, dengan bibir pecah dan diborgol, duduk di kursi di bawah pengawasan polisi, tapi rapat tidak dibatalkan. Ketua Dewan, seorang pria bernama Bambang, memukul meja dengan palunya. Mohon tenang. Karena insiden semalam dan penangkapan Pak Hendra, kita harus segera memilih untuk merestrukturisasi perusahaan. Saya mengusulkan untuk menyatakan Surya Pratama tidak mampu secara mental dan mengambil alih kendali penuh. Saya mendukung mosi itu, kata pemegang saham korup lainnya. Tunggu sebentar. Pintu ganda ruang rapat terbuka dengan kasar. Surya Pratama masuk, bersih, bercukur, dan mengenakan jas baru yang memancarkan kekuasaan. Tapi dia tidak datang sendirian. Di sampingnya berjalan Bunga. Dia tidak lagi mengenakan seragam petugas kebersihan atau pakaian pinjaman. Dia mengenakan setelan jas putih dengan kepala terangkat tinggi dan liontin ibunya berkilau di lehernya. Kamu terlambat ke pemakamanmu sendiri, Bambang mengejek Surya, meskipun wajahnya pucat. Kamu tidak punya suara di sini. Hendra memegang kuasamu. Hendra akan masuk penjara karena percobaan pembunuhan, kata Surya melempar map ke atas meja. Dan kuasaku telah dicabut. Tapi aku tidak datang untuk memilih. Aku datang untuk memperkenalkan pemilik mayoritas perusahaan ini. Surya menunjuk Bunga. Bapak-bapak, saya perkenalkan Cahaya Pratama, putriku, dan pewaris universal Kartika Pratama. Bisikan kaget menyebar di seluruh ruangan. Itu bohong, teriak Bambang. Kartika meninggal tanpa anak. Gadis itu penipu. Dia petugas kebersihan restoran. Bunga, sekarang Cahaya, melangkah maju. Suaranya tidak gemetar. Saya putri Kartika, katanya, menatap mata Bambang. Dan saya punya bukti DNA, kesaksian pria yang menyelamatkan saya, dan kalung yang ibu saya pakai ketika kalian memerintahkan untuk menyingkirkannya dari jalan. Mang Karno, panggil Surya. Pria tua itu memasuki ruangan, bersih dan dengan pakaian baru, ditemani Detektif Arman. Saya melihat Pak Bambang membayar orang-orang itu malam itu. Mang Karno berbohong dengan meyakinkan, menunjuk sang ketua. Saya melihatnya di parkiran warung pinggir jalan 2 jam sebelum kecelakaan. Itu gertakan, tapi berhasil. Bambang panik. Saya tidak ada di sana, teriak Bambang. Hendra yang mengatur semuanya. Dia bilang dia akan mengurus remnya. Ruangan menjadi hening total. Bambang menutup mulutnya, menyadari dia baru saja mengaku. Detektif Arman tersenyum dan mengangkat ponselnya yang telah merekam. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Bambang. Anda ditahan atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Polisi masuk ke ruangan. Bambang mencoba berlari ke jendela, tapi Surya menghalangi jalannya. Selesai sudah, kata Surya. Keluargaku sudah kembali, dan kamu keluar. Dengan Bambang dan Hendra ditahan, kekacauan di perusahaan mereda dengan cepat. Berita kembalinya putri yang hilang dari keluarga Pratama mendominasi semua berita nasional. Di kantor Presiden Direktur, Surya menuangkan 2 gelas air. Cahaya berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang sekarang ada di bawah kakinya. Kamu baik-baik saja? Tanya Surya menyerahkan gelas. Ini sangat intens, akunya sambil menerima air. 3 hari lalu saya mengepel lantai dan khawatir membayar sewa. Sekarang saya memiliki setengah kota ini. Uang tidak mengubahmu, kata Surya. Hanya memperbesar siapa dirimu yang sebenarnya. Dan kamu berani, Cahaya, lebih berani dariku. Aku bersembunyi di balik pekerjaan dan rasa sakit.
Kamu menghadapi dunia sendirian. Seseorang mengetuk pintu. Itu Mang Karno. Dia terlihat tidak nyaman dengan pakaian barunya, memainkan topi di tangannya. Pak Surya, Nona Cahaya, saya datang untuk berpamitan. Berpamitan? Cahaya meletakkan gelasnya dan mendekatinya. Bapak mau kemana? Kota bukan untuk saya, kata pria tua itu. Pak Surya sudah menawarkan rumah di pedesaan dengan kebun dan anjing. Ini lebih dari yang saya layak terima. Bapak layak mendapat dunia, Mang Karno, kata Cahaya memeluknya. Bapak menyelamatkan hidup saya 2 kali, sekali saat lahir dan sekali lagi semalam. Saya hanya menepati janji saya, kata Mang Karno dengan mata berkaca-kaca. Ibumu pasti bangga. Kamu punya apinya. Surya mendekat dan menjabat tangan Mang Karno. Mobilnya ada di bawah. Akan mengantarmu kemanapun kamu mau pergi. Dan Mang Karno, terima kasih. Ketika pria tua itu pergi, Cahaya berbalik ke ayahnya. Apa yang kita lakukan sekarang, ayah? Surya tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, senyumnya mencapai matanya. Sekarang kita hidup. Kita menebus waktu yang hilang. Tapi pertama, ada tempat yang harus kita kunjungi. Untuk memperkenalkan Kartika pada putrinya, kata Surya. Secara resmi. Pemakaman keluarga Pratama sunyi. Pohon-pohon beringin tua memberi naungan pada nisan-nisan marmer putih. Hari itu cerah, sangat berbeda dari badai yang telah menandai hidup mereka begitu lama. Surya dan Cahaya berjalan bergandengan tangan ke makam utama. Nisannya hanya bertuliskan, Kartika Pratama, istri tercinta. Cahaya berlutut di rumput, menyentuh marmer dingin. Halo, Ibu, bisiknya. Ini aku. Aku Cahaya. Surya berdiri di belakang memberi mereka momen privasi, tapi Cahaya memberi isyarat agar dia mendekat. Aku sangat menyesal, Kartika, kata Surya dengan suara pecah. Maaf aku tidak melindungimu. Maaf aku tidak tahu putri kita hidup. Dia tahu, kata Cahaya menyentuh liontinnya. Dia tahu ayah akan menemukanku. Karena itu dia memberiku ini, agar jalan pulang terang benderang. Cahaya melepas liontin dan meletakkannya dengan lembut di atas nisan. Aku kembalikan ini, Ibu. Kamu sudah menyelesaikan misimu. Tidak, kata Surya mengambil kalung dan mengalungkannya kembali ke leher putrinya. Dia ingin kamu yang memakainya. Ini simbol bahwa cinta bertahan melampaui kematian. Ini simbol bahwa keluarga Pratama tidak pernah menyerah. Cahaya mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya, tapi tersenyum. Dia berdiri dan menatap ayahnya. Saya punya ide, katanya. Saya ingin membuka yayasan dengan uang warisan saya, untuk anak-anak seperti saya, anak-anak yang hilang dan perlu ditemukan. Dan saya ingin ayah yang mengarahkannya. Surya menatap wanita kuat dan penuh kasih yang telah menjadi putrinya. Kedengarannya sempurna, katanya. Apa nama yayasannya? Cahaya menatap makam ibunya, lalu liontin di dadanya. Yayasan Kartika, katanya, agar tidak ada lagi yang harus menunggu 23 tahun untuk menemukan rumah. Ayah dan putri berpelukan di bawah cahaya emas senja. Hantu-hantu masa lalu akhirnya beristirahat dengan tenang. Masa depan, cerah dan penuh harapan, terbentang di hadapan mereka. Dan di leher Cahaya, liontin itu berkilau sekali lagi seperti kedipan abadi dari sang wanita yang hilang yang pada akhirnya telah menang. Kisah ini meninggalkan jiwa kita bergetar dengan emosi, mengingatkan kita bahwa meskipun kegelapan keserakahan manusia, yang diwakili oleh pengkhianatan Hendra dan Bambang, mencoba mengubur kebenaran di bawah tahun-tahun keheningan dan rasa sakit, cahaya cinta sejati dan keadilan ilahi selalu akan menemukan celah untuk bersinar. Menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan seorang ibu seperti Kartika adalah perisai abadi yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu maupun kejahatan. Melalui keberanian Cahaya, yang mengubah penderitaannya menjadi kekuatan, dan ketekunan Surya, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, melainkan keputusan tak tergoyahkan untuk berjuang satu sama lain melawan segala rintangan, dan bahwa bahkan di sudut-sudut masyarakat yang paling terlupakan, seperti di hati pria tua yang ketakutan seperti Mang Karno, tersimpan kemampuan untuk melakukan tindakan heroik yang mengubah takdir generasi-generasi.
Kisah ini adalah kesaksian kuat bahwa tidak pernah terlambat untuk mengklaim identitas kita dan bahwa kebaikan, meskipun terkadang terlihat terpojok, memiliki kekuatan diam yang mampu meruntuhkan menara-menara tertinggi kesombongan dan kekuasaan korup. Jika perjalanan air mata, ketegangan, dan penebusan ini telah menyentuh hatimu dan mengembalikan imanmu pada akhir yang adil, kami dengan sepenuh hati mengundangmu untuk memberikan like pada video ini dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan pesan harapan hari ini. Subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang kami siapkan dengan penuh semangat untuk kalian. Dan tolong, ceritakan di komentar, apakah menurutmu takdir selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, atau kita harus berjuang untuk menciptakan keadilan kita sendiri? Kami ingin membaca dan terhubung denganmu. Terima kasih tak terhingga telah menjadi bagian dari komunitas ini. Jaga diri kalian dan tetap jaga harapan tetap hidup. Sampai jumpa segera di video berikutnya.